Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Bapak. Memperkenalkan diri, saya dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Ya, dengan maksud datang silaturahmi ke Pak Rizal terkait dengan permasalahan perparkiran Pak di Kabupaten Pemalang. Yang sangat menarik itu mengenai keselamatan Pak, keselamatan perparkiran di Kabupaten Pemalang ya Pak. Ya mungkin bisa dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan keselamatan perparkiran ini Pak. Mulai dari juru parkirnya harus bagaimana, kemudian lokasi-lokasi itu harus bagaimana yang dibuat parkir, serta nanti mungkin ada tambahan bagaimana upaya Pak Rizal bisa meningkatkan pendapatan parkir Pak. Nah, ini yang banyak perlu diketahui oleh dinas-dinas perhubungan di kota-kota lain. Ya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan dulu, barangkali dari rekan-rekan yang lain juga belum kenal dengan saya. Dan saya kan juga di dinas perhubungan baru ya. Sebelumnya saya di dinas perpustakaan dan di sekretariat daerah. Saya nama Samsul Rizal, untuk jabatan Kepala Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Per tanggal 13 Januari 2024, kebetulan saya dipercaya oleh Pak Bupati untuk menduduki jabatan di UTPP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Pak Budi terkait dengan keselamatan untuk para pengendara yang mungkin melakukan layanan parkir di pinggir jalan umum di wilayah Kabupaten Pemalang, tentunya kita sudah melakukan tindakan-tindakan terutama pembinaan terhadap para juru parkir yang ada di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Salah satunya yaitu untuk melatih penataan kendaraan, bagaimana sikap dan mungkin pengaturan dari juru parkir ke pengguna layanan parkir di masing-masing titik lokasi itu jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain. Artinya ada batasan-batasan, jangan sampai keluar dari garis, di samping lokasi juga ada kita buat garis, di pinggir-pinggir jalan itu jangan sampai keluar dari itu. Jadi tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Selain itu juga untuk ketertiban dari juru parkir itu sendiri biar resmi itu untuk menentukan juru parkir yang liar atau itu resmi dari Disub, kita bekali yaitu salah satu dengan rompi, kelengkapan rompi, terus KTA, dan kita beri juga surat tugas yang resmi dari dia di Disub. Betul. Nah, jadi untuk bahwa YBS itu benar-benar ada di bawah Dinas Perhubungan, kita bekali juga dengan surat tugas. Bapak, lah terkait dengan lokasi titik-titik parkir itu memang kita lihat di Pemalang saat ini memang luar biasa ya, terutama di jalan-jalan protokol di kota itu masih ada keluhan dari masyarakat terkait dengan penataan parkir yang masih semberawut, yang masih mengakibatkan kemacetan di jalan. Tapi tidak semua sih, hanya di titik-titik tertentu, terutama di depan toko basah. Jalan apa gitu? Itu Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Ya, Jalan Jenderal Jawa Timur. Di pasar ya Pak ya? Ya, sebelum pasar pagi. Itu memang di samping jalannya memang sempit, itu juga memang masyarakat kebanyakan belanja di toko tersebut karena mungkin pertimbangan lebih murah dan lain sebagainya mungkin ya. Itu apalagi kalau tanggal-tanggal muda itu, terutama para ASN yang habis gajian itu luar biasa, mulai dari pagi, siang, sore, malam itu luar biasa. Lah itu yang mengakibatkan mungkin arus lalu lintas sedikit terhambat. Kita sudah menyampaikan ke pihak toko basah sendiri, pemilik, dan kita sudah koordinasi dengan Satlantas terkait dengan
penyediaan lokasi parkir, penambahan lokasi parkir untuk toko bahasa sendiri agar bisa menyediakan lokasi parkir. Dan alhamdulillah dari toko bahasa sudah merespon dan sudah menyiapkan lahan parkir yang ada di sebelah toko bahasa, tapi masuk gang itu yang ke utara itu mungkin beliau dari pemilik toko bahasa membeli lahan punya warga di sekitar untuk lokasi parkir. Terus di sebelah timur juga ada toko yang digunakan khusus untuk parkir, sehingga akan mengurangi kendaraan yang parkir yang ada di depan, sehingga mengurangi kemacetan arus lalu lintas. Tapi tidak hanya sekedar itu, kita juga melakukan ya monitoring, evaluasi bersama dengan jajaran Satlantas Polres Pemalang untuk selalu memantau jangan sampai ada kredit di titik-titik tersebut. Sementara itu Bapak. Oh iya. Terus terkait dengan status ini Pak, juru parkir yang ada di Kabupaten Pemalang ini semuanya dikelola oleh Dishub atau ada pihak ketiga yang mengelola atau bahkan ada yang istilahnya liar tadi Pak? Oke, terima kasih. Ya, untuk juru parkir yang ada di Pemalang itu kebetulan kita menggunakan sistem semi swakelola, sehingga dari Dishub memang tidak menggaji para jukir. Setor Pak ya? Store dari jukir, sistemnya sistem setoran ke Dishub dengan target setoran sesuai dengan yang ditentukan dari Dishub berdasarkan hasil dari kajian potensi. Ya, jadi untuk para jukir nanti ada korlap yang akan menarik para jukir untuk setoran tiap hari. Bapak. Terus itu untuk lokasi parkirnya Pak, itu on street istilahnya, di badan jalan semuanya atau ada yang di dalam Pak? Misalnya ada mall atau apa gitu? Terus pasar gitu? Parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang itu adalah parkir yang di tepi jalan umum Bapak. On street. Sehingga kalau ada yang parkir masuk di halaman seperti Jogja Mall itu kan punya lahan sendiri, itu memang yang mengelola dari pihak Jogja Mall sendiri. Nah, terus seperti Indomart, Alfamart, memang kita tidak menempatkan juru parkir yang ada di situ. Dan bisa dipastikan apabila ada juru parkir yang ada di Indomart atau Alfamart itu bukan dari juru parkir Dinas Perhubungan. Karena dari minimarket tersebut itu sudah bayar retribusi pajak parkir apa ya namanya kalau nggak salah, itu melalui Bapenda. Jadi sehingga kita dari Desa Perhubungan tidak menempatkan juru parkir di lokasi tersebut, Bapak. Kalau untuk parkir on street itu kan yang diperkenankan ya oleh peraturan itu kan di jalan kabupaten Pak atau kota ya. Betul. Padahal di Pemalang itu kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah masih ada parkir on street yang di jalan nasional atau jalan provinsi Pak di Pemalang? Terima kasih. Terkait dengan jalan yang ada di Kabupaten Pemalang, itu kan kita memang menetapkan jukir, lihat potensi Bapak. Kalau memang sekiranya di jalan di luar kewenangan Pemda Pemalang, artinya jalan-jalan provinsi, itu memang kita hati-hati sekali, jangan sampai menimbulkan konflik di belakang. Tapi jelas kalau untuk jalan nasional kita memang tidak ada juru parkir di situ. Seperti di lingkar utara itu kan memang banyak truk-truk besar yang parkir, tapi memang kita tidak berani untuk menugaskan juru parkir untuk di situ karena memang itu bukan wilayah kita. Tapi kalau masih di provinsi itu masih kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi, apakah memang kita masih diperbolehkan karena itu merupakan kewenangan provinsi atau mungkin kebetulan lokasi keramaian, pusat keramaian kebetulan ada di wilayah jalur provinsi, itu kan sayang sekali kalau memang itu potensi buat daerah Kabupaten Pemalang sendiri itu bisa kita manfaatkan, kenapa tidak? Yang penting kuncinya adalah koordinasi dengan
provinsi nggih, provinsi nggih, ngoten Bapak. Yes. Satu lagi Pak, Nggih. yang terakhir ini. Nggih. Mengenai potensi Pak, Nggih. ini apakah ada kiat-kiat khusus Pak Nggih. dari Dinas Perhubungan itu untuk meningkatkan potensi Nggih. pendapatan parkir? Ini kan biasanya Nggih. Dinas Perhubungan kan dibebani Nggih. oleh pemerintah daerah ya Pak ya, Betul, betul. untuk meningkatkan potensi daripada ya segala bidang lah, terutama bidang mengenai lalu lintas Nggih. dan angkutan Pak, Nggih. angkutan jalan ya. Nggih. Nah ini khusus untuk parkirnya ada kiat-kiat khusus Pak dari Pak Rizal ini. Nggih. Mungkin sudah pasang strategi ya, walaupun baru tapi kan sudah lama di dinas-dinas lain. Nggih, nggih. Ya. Terima kasih terkait dengan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama yang dari parkir. Itu saya lihat dari yang sudah itu memang tiap tahun ada selalu peningkatan, baik itu di awal tahun ataupun di perubahan pasti ada peningkatan. Dan itu memang dari DPRD Kabupaten Pemalang itu memang menekankan untuk terus untuk pendapatan asli daerah itu selalu ditingkatkan, bukan hanya parkir tapi di semua bidang, baik itu PBB ataupun yang lain. Nah, kebetulan di Dinas Perhubungan terkait dengan parkir, bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama di bidang parkir, kami bersama teman-temannya lain melakukan tentunya mencegah kebocoran-kebocoran, Bapak. Kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan, itu kan luar biasa. Lah, caranya kita tentunya melakukan semacam operasi lah kepada juru-juru parkir yang ada di lapangan. Nah, dan ternyata memang luar biasa. Ya mungkin yang selama ini belum tersentuh ya. Banyak sekali parkir-parkir liar yang belum bisa dimaksimalkan, artinya belum bisa kita tarik setoran karena memang mereka belum terdaftar. Sehingga dari para korlap kita tidak berani minta karena memang mereka bukan juru parkir yang ada di bawah kita. Belum ditetapkan. Belum ditetapkan itu Pak ya. Nah, sehingga kita data untuk parkir liar itu termasuk untuk titik-titiknya. Itu kan bisa menambah potensi untuk titik parkir kita. Nah, baru kita data untuk terutama yang jukir-jukir liar supaya bisa kita kelola, kita masukkan, kita SK-kan untuk titik parkir dan juru parkir, kita terbitkan surat tugas dan baru kita bisa mintai setoran untuk menambah pendapatan asli daerah, Bapak. Berarti menambah lokasi yang untuk parkir, Pak ya. Terus mungkin ada lagi, Pak, mungkin dari kinerja juru parkir itu, Pak, mungkin ada yang kadang masuk, kadang tidak, lah itu. Nah, ini ada nggak, Bapak, diawasi nggak itu, Pak? Terkait dengan pengawasan untuk para jukir, itu memang kita terus lakukan minimal 1 minggu 2 kali minimal, di samping dari korlap yang minta setoran ke para jukir itu kan tiap hari kan mungkin mereka juga bisa mengetahui untuk jukir-jukir yang agak bandel, jarang setoran, mungkin jarang berangkat dan lain sebagainya. Kita kan nanti nah itu masuk ke kita, baru kita memang benar-benar sudah keterlaluan ya kita mau tidak mau panggil. Bahasanya kita culik. Kita lakukan operasi, kita culik YBS, kita bawa ke kantor, kita interogasi. Apa sih yang menyebabkan dia tidak store? Apakah memang sepi atau memang orangnya memang deblek atau memang yang lain? Setelah itu baru kita minta, kita buatkan surat pernyataan. Surat pernyataan Bapak nenek memang dia sanggupan, kalau memang dia tidak sanggup ya kita ganti. Kita ganti. Paling itu Bapak, tindakan yang mungkin kepada jukir-jukir yang agak nakal. Memang harus ada ketegasan. Karena ini kan tugas negara ibaratnya seperti itu. Kadang para jukir itu kalau ditanya rame sepinya itu pasti bilangnya sepi terus Bapak. Nek rame ndak pernah ngomong. Kalau tapi sepi iya. Jadi kita itulah sifat jukir seperti itu. Tapi kita sudah tahu karakter para jukir ya, kita tidak bisa dibohongi. Setiap ada laporan sepi ini di lokasi titik A, sepi, dapatannya cuma segini, orang korup dan lain sebagainya, kita pantau, kita bener enggak apa yang disampaikan jukir itu.
kita pantau berapa hari, apakah benar-benar memang sepi atau hanya omongan para jukir itu sendiri. Paling itu tindakan kita, Bapak. Oh iya. Jadi untuk meningkatkan potensi parkir tadi yang pertama adalah memperluas ya, Nggih. memperluas area parkir. Nggih. Yang kedua meningkatkan kinerja Nggih. juru parkir. Nah ini yang ketiga Pak, ini kita ketahui beberapa daerah kan sudah ditingkatkan Pak tarifnya ya. Nggih. Seperti misalnya ini ada beberapa daerah itu sepeda motor dari 1.000 menjadi 2.000, mobil dari 2.000 menjadi 3.000. Betul. Nah ini apakah di Kabupaten Pemalang ini sudah berani Pak meningkatkan istilahnya? Sudah ada wacana ke sana Pak? Ya. Kalau untuk wacana terkait dengan kenaikan tarif parkir memang kita ada, dan kita sudah dibanding ke Kota Tegal dan Kota Magelang beberapa minggu yang lalu, bulan Agustus itu memang dari Tegal juga sudah menaikkan tarif untuk kendaraan motor dari 1.000 menjadi 2.000, untuk mobil dari 2.000 ada yang ke 3.000, dan di Magelang malah sampai 4.000 untuk kendaraan roda 4. Ya, kita sampaikan ke Dewan hasil dari studi banding kita, terutama terkait dengan tarif parkir yang agar bisa disesuaikan, karena itu juga bisa meningkatkan PAD juga. Tapi memang real di lapangan, walaupun tarif yang sekarang itu masih untuk sepeda motor 1.000, tapi memang real di lapangan ada yang tetap masih 2.000. Tapi memang tergantung jukirnya juga. Kalau memang jukir yang benar-benar mereka berpendirian dengan aturan, mereka ngasih kembalian 1.000. Tapi ada juga yang mungkin dari pemilik kendaraan, penerima layanan parkir, ya dengan ikhlas ngasih 2.000. Jadi mungkin itu untuk wacana tetap ada, dan kita sudah sampaikan ke Dewan. Tinggal nanti untuk kedepannya kita akan koordinasi dengan Bapenda terkait dengan untuk perubahan tarif parkir, Bapak. Penyelesaian tarif parkir. Ya mungkin untuk kedepannya kalau di Pemalang itu nanti sudah memungkinkan, mungkin nanti pakai bisa untuk meningkatkan pendapatan itu dengan menggunakan durasi parkir Pak. Jadi dipasang mesin di tepi jalan itu, nanti pengguna parkir tinggal pencet mau minta berapa menit di situ, lah itu menggunakan durasi parkir. Tapi itu nanti kalau wacana mungkin yang tahun-tahun yang akan datang Pak. Ya mudah-mudahan untuk parkir di Pemalang pertama bisa tertib, bisa meningkatkan keselamatan, yang ketiga adalah bisa meningkatkan pendapatan parkir di Kabupaten Pemalang. Amin. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ini Pak informasi dan silaturahminya. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita tingkatkan untuk kerjasama di bidang ini Pak, perparkiran atau kajian-kajian lalu lintas yang lain. Gitu. Siap. Jadi, kami dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Ini sebagai lembaga pendidikan ini bisa memberikan istilahnya bantuan teknis Pak, bantuan teknis untuk meningkatkan sumber daya manusia, perhubungan, dan untuk membantu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat Pak, yaitu kajian-kajian transportasi. Terima kasih terima kasih Pak Budi atas kunjungannya. Terima kasih, sampai ketemu Pak.